yang diminta itu yang seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Khairunisa Eka. Saya asalnya dari Jakarta, lama tinggal di Jakarta, pindah ke Lamongan sudah 2 tahun. Ini saya punya beberapa pengalaman, sering bertemu dengan penerjemah lewat studio TVRI dan di luar kegiatan resmi di Kemensos. Untuk penerjemah biasanya itu kita dibutuhkan lewat juru bahasa isyarat yang ada di Jakarta. Sedangkan untuk di daerah lain itu kita belum memiliki banyak penerjemah isyarat, belum banyak ya. Untuk daerah Jawa Timur masih sebagian, jadi kita masih membutuhkan bantuan juru bahasa isyarat yang masih muda-muda ataupun yang masih senior juga boleh, supaya kita tuli itu bisa memahami bahasa isyarat itu secara universal. Misalnya kan CP itu bukan bahasa nasional, CP itu bahasa isyarat yang ada ilmuhannya, banyak kalimat-kalimatnya, dan itu bukan dibuat oleh tunarungu tapi dibuat oleh orang dengar. Dan yang Bisindo ini yang kepanjangannya Bahasa Isyarat Indonesia itu dibuat oleh teman-teman tunarungu atau tuli ya, yang sebagian besarnya itu lahir dari dari lahir ya, maksudnya dari lahir. Jadi mereka itu memahami bahasa isyarat itu dari bahasa ibu, dimulai dari bahasa ibu kita. Misalnya kan bahasa isyarat yang sederhana, misalnya makan, minum, itu sebagiannya itu yang bisa kita kenal melalui bahasa ibu kita. Jadi untuk juru bahasa isyarat itu bukan lewat pengalaman, tapi belajar dari teman-teman tuli. Ada pelatihannya di Jakarta, itu bisa lewat juru bahasa isyarat. Di juru bahasa isyarat di daerah Jakarta itu ada banyak cabang-cabangnya. Mereka mengikuti pelatihan bahasa isyaratnya melalui Zoom meeting. Itu berbayar, berbayar. Ini nggak ada yang gratis. Jadi untuk daerah Lamongan sini kan kita belum ada. Jadi mungkin kita bisa sama-sama saling belajar, jangan saling menyalahi ya, antara guru yang sudah berpengalaman atau yang masih muda itu yang belum memahami bahasa isyarat. Jadi mungkin ini memang masih belajar juga ya dari teman-teman tuli juga, tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya sama. Jadinya kita saling memperbaiki diri, nggak untuk dibutuhkan juru bahasa isyarat itu bisa 3 rangkap. Maksudnya ini yang pembicara, penerjemah, sama juru bahasa isyarat. Penerjemah tuli itu, penerjemah tuli sama juru bahasa isyarat. Misalnya pembicara bicara apa, itu kita yang juru bahasa isyarat. Nah yang satunya juru bahasa isyarat tuli itu biasanya kebanyakan di televisi begitu contohnya. Nah itu kan Bapak Ibu bisa lihat kalau yang di televisi itu ada teman-teman tuli kebanyakan, jadi dibantu sama penerjemah di belakang layar. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau teman-teman tuli memang dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat gitu. Ya jadi itu yang memudahkan kita saling berkomunikasi. Jadi kalau misalkan mendadak itu membutuhkan juru bahasa isyarat bisa, tapi 3 rangkap. Maksudnya itu 1 pembicara, 1 juru bahasa isyarat yang dengar, 1 juru bahasa isyarat tuli. Jadinya saling terhubung gitu. Ya, jadinya teman-teman tuli itu juga kebingungan itu menerjemahkan sebuah arti dari percakapan yang orang-orang. Jadi kayak kemarin teman-teman yang di Instagram banyak banget itu marah-marah,
kesel gitu, kecewa. Kenapa kok ini tiba-tiba ada juru bahasa isyaratnya abal-abal gitu. Saya nggak pernah bilang juru bahasa isyarat abal-abal. Mungkin juru bahasa isyarat itu dari Polresnya setempat. Jadi kita kan nggak punya itu penerjemahnya. Ya, memang saya udah bilang sama teman-teman ini dari Jakarta, teman-teman penerjemah yang ada di Jakarta juga, itu teman-teman yang saya kenal. Kebanyakan itu di Lamongan juru bahasa isyarat itu belum ada. Jadi kalian tuh teman-teman tuh harus bisa paham, karena kita memang belum ada sama sekali. Jadi kita sama-sama saling belajar. Siapapun yang butuh juru bahasa isyarat, kita harus dibantu juga. Jadi nggak ada kesalahan lagi di stasiun televisi gitu ke depannya. Nah, mungkin ini kan salah satu contohnya juru bahasa isyarat. Ini berpakaiannya hitam-hitam, setiap acara berpakaiannya hitam-hitam, ataupun dengan yang pakaiannya dengan kondisi kulitnya, tapi jilbabnya hitam. Bisa. Jadi maaf ya, kalau memang masalah pakaian ya. Pakaian kan masalah pakaian ya. Kalau pakaian itu kan memang saya kan sama kerja. Jadi kan secara langsung saya kan di telepon ya. Waktu itu ya saya kerja, saya izin ke kepala sekolah langsung berangkat sini. Tapi dari sini yang ngajar lagi, jadi nggak ada waktu untuk baju. Terus masalah sarung tangan juga ya. Sarung tangan itu dari aturan dari sini gitu loh. Memang dulu saya juga pernah bilang kalau ribet pakai sarung tangan dulu. Karena ada prokes ya. Terus disuruh pakai sarung tangan. Terus pakai visil juga karena pandemi. Memang sekarang kan wajah sama tangan itu selalu berhubungan. Kalau istilah kan selalu berhubungan ya. Jadi misal kata umur aja, umur kan gini. Kenal facial kan, jadi ganti lagi kan artinya gitu. Kalau masalah aksesoris itu memang aturan dari sini. Kalau memang baju ya saya minta maaf karena saya memang sama kerja. Tapi kalau untuk di stasiun televisi gitu ya, maksudnya untuk disiarkan di stasiun televisi itu ada sarung tangannya warna putih. Tapi kalau bisa dilepas saja, itu mulutnya pun juga dilepas, karena ada teman saya beberapa itu yang senior ya, sering diundang di kegiatan dadakan itu yang seperti ini tadi. Itu kebanyakan tuh mereka tuh nggak pernah pakai sarung tangan, itu jenis masker nggak ada. Jadi itu itu namanya ya seperti juga sudah pernah bilang gitu. Terus kalau memang di televisi itu kan ada ruangannya sendiri, iya. Jadi kan nggak kontak sama orang banyak. Nah, kalau memang rilis kan memang kontak sama orang banyak. Jadi kan harus pakai ya prokes tadi itu. Terus masalah bahasa juga. Kalau bahasa CB itu kan bahasa yang diakui oleh pemerintah, oleh seluruh dunia. Memang ada kamusnya juga. Jadi istilahnya itu bahasa baku. Jadi kita pakai bahasa CB tadi yang bahasa resmi. Banyak yang bilang anak-anak nggak paham bahasa CB. Kemarin WA ke saya nggak bisa bahasa CB. Lawang dari kecil masuk sekolah itu sudah diajar bahasa CB. Kok katanya nggak paham, nggak bisa gitu. Nah itu kan yang dibilangin sampaikan ya. CB itu kan memang bukan bahasa yang bisa diartikan oleh anak-anak di luar. Itu CB itu ini contohnya di Santirama ya, sekolah Santirama. Kebanyakan mereka menggunakan CB. Di sekolah itu pembelajarannya itu menggunakan bahasa isyarat. CB itu baru ya, belum lama. Nah, itu karena dibutuhkan kita menggunakan bahasa CB di sekolah. Sedangkan untuk Bisindo itu dipakai oleh masyarakat sendiri, ya, untuk bisa memahami dunianya sendiri, budayanya sendiri. Jadi sangat berbeda jauh dengan CB yang mereka pelajari di sekolah gitu. Memang artinya juga beda kan? Iya. Dengan sama
sampean waktu di SLB Ma'arif kan pernah gini ya, guru kan gini, tapi kalau di CD kan guru seperti ini. Nah kalau sampean guru ini di CD kan kerja apa? Kalau sampean kan guru kan, sini kan guru. Memang banyak perbedaan syaratnya itu beda jauh. Iya. Artinya juga kan beda. Jadi sangat bikin membingungkan sekali teman-teman guru itu bisa memahami bahasa ini ya. Mungkin bisa disampaikan itu tambahannya, Mas siapa? Namanya siapa? Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Adit, panggilan isyarat saya Adit seperti ini. Nah, saya asal dari Pasuruan. Nah, jadi Pasuruan, ada yang tahu ya Pasuruan isyaratnya seperti ini. Nah, jadi saya dari komunitas Akar Tuli Malang. Nah, tapi saya sudah tinggal lama di Malang karena saya kuliah di Malang. Oke, terima kasih undangannya yang dimana dari Humas Polres di sini. Saya juga di sini punya kesempatan nih untuk bisa berdiskusi atau audiensi dengan bisa juga sharing terkait bagaimana yang kemarin berita CB dan juga Bisindo ya, agak sedikit bentrok ataupun menjadi permasalahan. Nah, sebetulnya bukan tentang masalah-salah antara CB dan Bisindonya. Tidak, kita nggak menyalahkan antara CB dan Bisindonya, tapi kita melihat situasi masyarakatnya. Nah, masyarakat tuli ataupun teman-teman tuli itu sebenarnya tergantung. Ada yang mungkin di sini bisa menggunakan CB, ada juga yang tidak paham terkait CB. Karena apa? Karena tidak ada CB itu tidak menggunakan konsep. Saya bisa mengikuti isyarat CB seperti ini, saya makan pisang. Nah, ini adalah contoh isyarat CB saya makan pisang dan ekspresinya tidak ada. Saya makan pisang. Nah, mungkin di sini teman-teman melihatnya ini seperti terlalu lama isyaratnya dan yang kok ini Bisindo. Nah, ini saya makan pisang, tapi dia langsung memberikan konsep kalau pisang dipegang dan langsung dimakan dimasukkan dalam mulut. Nah, CB contohnya ini contoh CB lagi, perjalanan. Nah, ini ada contoh perjalanan. Nah, untuk tuli melihat apa sih perjalanan itu, konsepnya apa? Oh, dia jalan kaki, apa dia ngapain gitu. Tapi kalau di Bisindo itu dia langsung menunjukkan konsep perjalanan. Seperti dia menunjukkan dia perjalanan, mungkin dia perjalanannya sedang menggunakan apa, ataupun contohnya bisa juga menggunakan kendaraan apa, itu bisa diberikan sesuatu konsepnya perjalanan. Nah, jadi langsung menginformasikan bukan berjalan kaki tapi mengendarai suatu kendaraan. Nah, teman-teman tuli itu selalu salah paham dengan seperti konsep seperti itu bahasanya. Atau contoh lain nih, bercinta. Nah, bercinta apa ya? Bercinta. Oh, kamu seperti kamu mungkin mencintai. Oh, kamu cinta, berarti bercinta sama cinta itu sama, bukan, padahal sebenarnya artinya berbeda. Bercinta itu tanda kutip mempunyai arti gimana ya, bisa dibilang agak sedikit ya tahu ya seperti apa, itu udah negatif, tapi cinta berbeda. Nah, itu sangat berbeda, jadi harus hati-hati nih bagaimana teman-teman tuli bisa salah paham dengan suatu bahasa tersebut. Nah, jadi harus bisa melihat situasi itu. Jadi tergantung sih teman-teman tuli itu maunya menggunakan apa, apakah mau menggunakan Bisindo. Nah, karena dengan begitu kan audiens yang menonton adalah tuli, dia bisa melihat bahasa isyaratnya itu, dan juga Bisindo itu gesturnya sangat jelas dan ekspresi. Contohnya pesawat itu sedang mendarat dan ekspresinya itu bisa menunjukkan sangat jelas. Jadi secara visual itu teman tuli sangat senang dan bisa sangat jelas melihatnya. Nah, selanjutnya untuk CB itu tidak ada ekspresi. Contoh ya, perjalanan, dan dia menggunakan abjad sebelah tangan, menggunakan tangan kanannya abjad. Nah, ekspresinya biasanya datang. Berbeda dengan Bisindo, dia akan menjelaskan sesuai dengan konsep isyaratnya itu. Jadi ekspresinya ada. Nah, jadi sebenarnya tergantung melihat situasi antara CB Bisindo itu bagaimana yang bisa paham yang lebih dipahami. Jadi sebenarnya saya kembali lagi ke teman-teman di sini, karena teman-teman masyarakat di sini yang harus memilih. Contohnya masyarakat tuli kan sangat banyak sekali ya. Nah, kalau dia lebih banyak memilih Bisindo, ya dia itu. Tapi kalau di sekolah SLB sering sekali yang mengajarkan, saya ulangi kembali. Nah, SLB banyak guru banyak mengajarkan ke anak-anak tuli dengan menggunakan CB. Tapi biasanya anak-anak tuli itu banyak sekali, oh ya paham gitu. Padahal sebenarnya ketika dia
dia sendiri tuh menyatakan bahwa dia itu tidak paham sama apa yang dijelaskan oleh guru. Dan di luar sekolah dia menggunakan bisindo untuk bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi dengan teman-teman. Nah, akhirnya ketemu guru, dia akan membuat kembali lagi menggunakan bahasa Sibi untuk bisa pura-pura mengerti atau pura-pura menggunakan komunikasi Sibi, ibaratnya hanya di depan guru aja. Jadi agak sedikit karena guru itu ada sedikit egois ya, dalam arti memarahi ketika dia menggunakan bisindo. Jadi lebih baik teman-teman tuli di sekolah itu lebih baik mengikuti apa yang dibilang guru. Jadi mungkin saran dan masukan itu sebenarnya dari teman tuli. Kalau saya kata dia gimana, banyak sekali guru-guru di sekolah SMP itu egois, tapi tidak mau, maaf, dia egois karena dia tidak menanyakan apakah kenyamanan dari anak-anak tuli itu lebih nyaman menggunakan bahasa yang mana. Padahal sebenarnya yang penting itu harusnya ditanyakan ke anak itu, dia lebih nyaman menggunakan apa dan lebih paham menggunakan bahasa apa. Nah, kalaupun memang dia menggunakan nyaman menggunakan Sibi, ya kita tetap bisa mengikuti apa yang dia mau. Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau yang saya tahu, saya komunikasi dengan teman tuli kebanyakan lebih nyaman menggunakan bisindo, dan ketika dia di sekolah menggunakan Sibi ya tidak masalah. Itu tergantung teman-teman tuli. Dan ada juga yang saya ketahui guru ada juga kok yang bisa bisindo dan akhirnya juga sering belajar dari teman tuli untuk ingin diajarkan ataupun bertukar pikiran bagaimana belajar bisindo. Jadi kita bisa saling berintegrasi atau berintegrasi antara tuli dan juga guru. Nah, itu mungkin sudah itu dari saya, terima kasih. Oke, mungkin dari mau masukan, perkenalkan, nama saya Ailinsa. Saya dari Lamongan. Saya mempunyai suatu komunitas yaitu nama komunitasnya yaitu Kartu Surabaya. Kartu Surabaya. Nah, saya di Kartu Surabaya. Nah, jadi contohnya kalau seandainya kata ada guru dari SLB dia menggunakan bahasa isyarat Sibi itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi tetap harus bisa belajar atau bisa juga bergabung dalam suatu komunitas untuk bisa belajar bahasa, bisa memahami terkait tentang tuli. Nah, biasanya kalau orang dengar yang belum memahami bahasa isyarat, harusnya bisa tahu bagaimana sih cara berkomunikasi, bisa berkolaborasi atau berkelompok, mungkin bisa membentuk nanti kelas bahasa isyarat. Nah, jadi tetap ya antara tuli dan dengar itu bisa saling berkomunikasi, jangan ada yang mengabaikan ataupun tidak memahami satu dengan yang lain. Jadi nanti akhirnya kalau seandainya kata nanti teman tuli menunjuk kalau Sibi itu tidak bisa dipahami ya karena mungkin jarang berkomunikasi. Kalau seandainya kata untuk sekolah di SLB menggunakan bahasa isyarat Sibi ya nggak apa-apa, itu mungkin di lingkungan sekolah. Tapi kalau di luar mungkin biasanya ngobrol-ngobrol, biasanya menggunakan bahasa isyarat bisindo. Nah, karena teman-teman tuli itu kalau menggunakan Sibi, kalaupun kalau di sekolah diajarkan menggunakan Sibi, kadang-kadang dia masih bingung. Biasanya mungkin butuh pelan-pelan untuk bisa diajarkan. Nah, tapi kalau di SLB biasa diajarkan itu sangat sedikit dipahami. Tapi ketika di lingkungan luar, teman-teman tuli sendiri tuh yang saling mengajari sama teman-teman tuli yang lainnya. Jadi menggunakan bisindo. Nah, tapi nggak apa-apa sih karena di sini masih belum ada bahasa isyarat bisindo, masih belum bisa dipahami. Kita saling belajar. Karena saya pernah di sekolah SLB, nama sekolah SLB-nya yaitu Muhammadiyah. Nah, di situ saya mengajak untuk anak-anak, teman-teman tuli untuk mau ikut komunitas. Nah, tapi saya berpikir, tapi saya akhirnya izin dulu kepada guru saya, boleh nggak saya mengajak komunitas ini? Nah, terus akhirnya guru menjawab, untuk apa? Loh, saya mengajarkan dia belajar bahasa isyarat, mungkin membaca isyarat nama-nama ataupun perkenalan, tapi guru itu melarang, udah jangan-jangan. Nah, intinya guru itu belum sadar. Nah, itu mungkin satu kali saja saya mengajak, tapi besok-besok saya akhirnya nggak mau mengajak dan mengajarkan lagi. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga
Karena saya juga ngajar di saya juga ngajar itu ngajar juga. Cuma ya memang tidak perlu ada yang disalahkan kita menggunakan masalah bahasa Sibi ataupun Sindu. Nah, kita melihat kondisi lapangan yang ada seperti Polres Lamongan atau di wilayah lingkungan Kabupaten Lamongan ini, kita kemarin kebetulan saya pertama kali diminta tolong untuk tulisan bagaimana iya, itu dimintai bahasa isyarat untuk setiap press conference, press itu press release ya. Itu saya kenapa kok menunjuknya ke saya, karena memang adanya yang dilihat cuma WSL di negeri. Saya minta teman saya untuk yang mungkin yang bisa dan itu pun juga yang menguasai DC CB bahasa Sibisu. Nah, adanya cuma ini. Mungkin pada saat itu saya tidak melihat komunitas yang lain. Nah, saya juga tidak melihat adanya komunitas. Ternyata anak-anak ini semua menurut saya ini ternyata mereka mempunyai komunitas sendiri seperti yang dibimbing oleh Mas dulu ya itu saya nggak melihat ke sana, cuma saya punya ya wes yang ada di sini guru SLB ya wes ini aja yang maju yang bisa jadi berita. Nah, saya tidak melihat ternyata di luar ada bahasa yang mereka gunakan adalah Sindu. Nah, kita sebagai guru di sini juga yang digunakan di sekolah kan jujur kita menggunakan CB, memang CB. Tapi ternyata mereka lebih umum menggunakan bahasa di Sindu sebagai bahasa isyarat mereka sendiri. Nah, itu saya juga belajar dari CB, makanya kampusnya tebal. Ini saya belajar dari. Memang kita memakai kata dasar, nanti ditambahi awalan dan akhiran. Nah, untuk ini langsung saja untuk ke depan mungkin dari Polres Lamongan atau dari Humas forumnya masing-masing, mungkin dari teman-teman atau adik-adik ini ada di forum apa ini? Kalau di forum, nah sebenarnya kalau di forum itu ada beberapa organisasi termasuk Gergatin atau Gergatin tuli. Sama kalau lokal ya ada teman-teman tuli yang spesifik terkait itu teman-teman. Oke. Berhubung ada teman-teman forum dari tuli. Nah, mungkin ke depan dari permintaan teman-teman adik-adik ini mungkin ada yang bisa menggantikan atau mempunyai kemampuan untuk menyampaikan di sini. Ya, monggo. Atau kalau mungkin melihat keluar ke polres-polres yang lain atau ke press release yang lain, atau di TV atau di tayangan televisi, tadi dibutuhkan berapa? Tiga ya? Tiga. Bahasa penerjemah, bicara. Penyampaian. Nah, kalau di sini teman-teman atau adik-adik ada yang mungkin diklarifikasi. Sebenarnya tergantung ya, kalau seandainya kata TV itu dua maksudnya, yang kan maksudnya narasumber itu yang berbicara. Jadi maksudnya TV itu JBI tuli itu sebagai apa? Dia tuh kayak bisa lihat teks. Yang kopi paste. Kalau yang dimaksudkan tadi itu kayak mengcopy, jadi isyaratnya dari dengar, JBI dengar itu mendengar dari penyiar dan diterjemahkan sama JBI tuli. Karena JBI tuli itu merubah itu jadi lebih terkonsep ya, maksudnya seperti itu. Atau kadang-kadang kalau di TV juga ada menggunakan teks berita. Nah, terus tambah dari Adit, kadang-kadang karena kadang JBI dengar itu pun isyaratnya masih kurang dipahami, jadi bisa dibutuhkan pendamping JBI tuli itu untuk bisa lebih logis lebih enak gitu ya, lebih jelas lagi. Jadi biasanya dibantu, tapi sebenarnya nggak harus dua, tapi juga pun JBI dengar aja kalau asal dia mempunyai persyaratan seperti yang diinginkan dari teman-teman tuli itu. Jadi tergantung sih, jadi bisa dua bisa satu, bukannya tiga.
Jadi 2 boleh, jadi kalaupun 2 bisa, 1 juga bisa. Pokoknya itu sebenarnya tergantung dari situasi yang di sini. Kalaupun bisa silakan diberikan 2 nggak apa-apa, tapi kalau dibutuhkan 1 ya juga nggak masalah seperti itu. Terus untuk yang kedua kalinya, oh iya tadi kan ada terkonsep juga. Ya, seperti ini contohnya. Ya, penyampai. Jadi di copy paste. Dia ngomong apa disampaikan didengar oleh apa? Juru bahasa isyarat. Bahasa isyarat langsung disampaikan ke Teman tuli. Nah Iya. itu secara garis besar saya tarik di sini mungkin dari untuk ke depan dari penyampaian bahasa isyarat yang disampaikan misalkan waktu press release itu saya menyimpulkan penerjemah itu paling tidak apa yang disampaikan dari penerjemah itu bisa ditangkap oleh teman-teman tuli. Nah, berhubung teman-teman ini di sini mungkin ada yang seperti misalkan sudah ada Mbak Yanda. Kalau ada yang seperti mungkin ada kemampuan seperti Mbak Yanda atau nah seperti ini mungkin teman-teman ada yang mungkin bisa disampaikan. Masih diproses. Ini sebenarnya masih proses. Ada beberapa yang asal sini tapi masih kuliah di Yogyakarta yang sudah ini. Tapi dia bilang ada temen yang bisa. Pak Is bilang namanya Fatur. Oh, Fatur. Rumahnya dekat dengan saya dan sering berkomunikasi dengan saya dan dia juga bisa menggunakan Bisindo. Tapi kemarin dia memang sedang kuliah sih. Mungkin sebentar lagi 1 bulan. Saya belum tahu ya nanti mungkin masih berapa. Oh, masih semester 3. Lama. Iya. Adit menambahkan, mungkin teman-teman di sini jangan menggantungkan sama si Fatur kalau menurut saya, karena dia di Yogyakarta dan kita menunggu terlalu lama. Kita harus memberikan solusi di sini, yaitu kita mencari yang lain yang baru yang mungkin ada yang bisa kita temukan dan kita bisa ajarkan, atau kita bisa mengumpulkan orang-orang yang ada di sini di Lamongan dan kita bisa mengajarkan bahasa isyarat. Jadi jangan menggantungkan sama Fatur yang masih jauh di Yogyakarta. Kita mending mencari yang baru dan kita mengajarkan. Kalau saran dari Aditya seperti itu. Nah, boleh mengajarkan ibu juga di sini. Nah, ibu siapa? Mohon maaf namanya Bu Ninil. Nah, kesempatan nih teman-teman mengajarkan Bu Ninil di sini. Akhirnya Bu Ninil bisa berbahasa isyarat di sini, kan? Seperti itu. Jadi jangan bingung. Ibu, ya, Bu, dipanggil Adit. Nah, ibu nggak usah khawatir, bingung ataupun gugup. Sebenarnya yang penting ibu-ibu sering bertemu dengan teman-teman tuli. Nanti aku yakin ibu bisa dan kemampuannya bisa. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan ibu sudah bisa loh berbahasa bahasa isyarat Bisindo. Saya bisa yakin mungkin 1 bulan, 2 bulan sudah. Yang penting harus intens ketemu sama teman tuli. Mungkin itu sih saran dari Adit. Nah, teman-teman mungkin yang di sini bisa mengajarkan. Terus saya juga pernah punya teman yang sudah lulusan dari UNESA jurusan PLB. Saya sudah mengajak dia untuk belajar di sini. Dia mau, tapi dia masih masih belum belajar. Maksudnya masih cuma mau aja tapi belum belajar. Mungkin kedepannya saya juga bisa ngajak dia untuk bisa belajar. Namanya Ibu Sofa. Dia sudah lulusan dari tahun ini. Kalau nggak salah tahun ini apa tahun kemarin? Saya tahu Ya teman saya. Kemarin juga Bu Sofa sudah saya tawari buat gantiin rilis kalau saya sibuk. Tapi dianya nggak mau karena ya tadi nggak pede. Iya, saya sudah pernah tanya kenapa saya nggak mau, karena saya takut kesalah, karena kan Sibi, saya masih mau belajar Bisindo dulu karena Bisindo itu yang viral untuk menjadi
di media sih, maksudnya di media itu biasanya di Sindo. Jadi saya tidak percaya diri kalau rilis menggunakan CB katanya Bu Sofa seperti itu. Itu contoh aja sih kalau dari saya. Itu untuk tambah lagi untuk ke depan ini mungkin setiap pers rilis ini kan seperti dikatakan Pak Anton tadi kan tidak pernah terjadwal ya. Kalau kita bilang besok atau bahkan berapa tadi siang pagi jam 8 itu nanti rilis jam 10 harus siap. Nah, tapi contohnya kalau mendadak bisa harus ditanyakan terlebih dahulu dari sini ke teman itu harus tanya dulu di Sindo atau CB. Jadi jangan langsung langsung asal menghubungi tapi langsung suruh datang. Tapi mungkin itu contohnya harus jelas ya pertanyaannya, menghubunginya atau tanya dulu sama di forum. Nah, nanti forum akan menanyakan kepada teman-teman tuli apa kebutuhan teman-teman tuli. Jadi lebih seperti itu sih disarankan. Pak Ali ada yang mau disampaikan atau Mas Irul? Terima kasih. Saya kalau sama Mbak Yanda ini sudah teman dari kuliah sampai sudah nggak kuliah lagi dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari Humas Polres, saya hormati dua guru saya yang di sini. Ini kok saya asumkan sendiri, diapa di tengah-tengah. Saya juga senior Pak Ali. Kawan-kawan tuli yang hari ini datang serta penerjemah, sedikit saya menjelaskan dulu. Saya akan kembali ke awal dulu. Jadi baru tahun ini saya diamanai oleh Bapak Bupati untuk memegang forum perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas Kabupaten Lamongan. Nah, forum ini adalah wadah dari beberapa organisasi, jadi tidak hanya teman-teman tuli, tetapi salah satunya adalah perwakilan dari teman tuli, yaitu ada AILSA di sini. Nah, kemarin hari Minggu tiba-tiba saya dihubungi oleh Mbak Nisa menanyakan apakah ada relasi di Polres. Kemudian saya ingatnya sama Pak Ali, karena Pak Ali yang lekat dengan Polres biasanya. Ini saya menghubungi Pak Ali, kemudian dikasih kontaknya Pak Anton, beliau tadi yang membuka, dan kita saling berdiskusi ternyata terkait konferensi pers atau press release tentang kasus kemarin. Nah, ada beberapa yang memang sudah harus diapresiasi. Terima kasih untuk Polres yang sudah mulai, mungkin ada instruksi Polri dan sebagainya, sudah mulai memberikan informasi yang aksesibel kalau bahasanya teman-teman. Jadi informasi itu kan tergantung siapa yang menerima, netra dengan audio. Kemudian ketika teman tuli juga dengan visual atau dengan isyarat. Termasuk terima kasih juga untuk penerjemah, karena satu-satunya penerjemah sampai sekarang masih Bu Nini lalu Mbak Nini ini. Jadi terima kasih juga untuk penerjemah serta dari Polres. Nah, kemudian tentang hal yang demikian yang disampaikan tadi itu hanyalah mispersepsi saja, hanyalah sedikit, bukan kesalahan tetapi sedikit evaluasi bersama. Saya kira ya, sedikit evaluasi bersama, sedikit evaluasi yang bisa dilakukan oleh instansi, yang dilakukan oleh individu termasuk komunitas teman tuli. Nah, dari sinilah termasuk CB dan Bisindo itu sudah tidak menjadi persoalan yang sangat berarti. Itu seperti difabel dan disabilitas kalau dengan DSLD. Kenapa kok difabel, kenapa kok disabilitas, itu kan suatu konsep yang berbeda. Sama dengan Bisindo dan CB, di mana peruntukannya Bisindo dan di mana CB digunakan. Nah, dari sinilah sebenarnya sudah terlahir solusi ya. Sudah ada solusi termasuk pembelajaran kelas Bisindo yang diadakan teman-teman tuli. Kalau teman-teman tuli mau mengajarkan, insya Allah dari forum bisa memfasilitasi tempat dan sebagainya. Tetapi
kalau memang sekarang belum ada penerjemah, ya akhirnya kita harus mengajari dulu dan itu butuh waktu. Nah, kalau butuh waktu seperti ini, saya nggak tahu ini, kalau misalnya besok ternyata ada rilis lagi atau bagaimana kan ya, persoalan juga. Oh, tadi yang disampaikan oleh beliaunya rilisnya nggak mesti, kadang-kadang pagi dikabari siangnya sudah rilis. Nah, seperti itu kalau memang solusinya adalah mengajarkan teman-teman yang dengar dengan Bisindo juga boleh. Kemudian yang berikutnya sekali lagi mempertegas sedikit, dari forum itu memang gabungan dari beberapa organisasi, termasuk ada Mbak Ida dari KKS, ada MKKS yang di situ, karena forum ini tidak hanya mewadahi teman tuli, dan tuli itu juga mempunyai komunitas sendiri. Hanya saja forum ini mempermudah koordinasi dari stakeholder terkait untuk berkoordinasi dengan teman-teman difabel. Katakanlah dari instansi A mau ada pelatihan membutuhkan 10 teman tuli. Nah, dari forum inilah yang mengabarkan ke teman tuli. Dari instansi lain ada bansos sekian menghubungkan dengan teman tuli. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi saya di sini bukan, atau kami dari forum di sini bukan yang menuntut istilahnya, tetapi mari kita sama-sama duduk bersama, berdiskusi dan mengevaluasi apa yang sudah ada, yang sudah baik mari kita teruskan. Yang memang ada sedikit-sedikit yang harus dibenahi, mari kita benahi. Dari situlah di Undang-Undang 8 pun sudah mengamanahkan, kalau tidak salah di pasal 14 tentang hak penyandang disabilitas, dan itu sudah dipenuhi oleh Polres, hak untuk mendapatkan informasi. Tetapi mungkin ada satu hak yang memang harus kita benahi lagi, yaitu hak tentang aksesibilitas. Nah, dari situlah hak aksesibilitas ini mari kita perjuangkan bersama. Sekali lagi terima kasih untuk instansi yang sudah menyediakan penerjemah. Terima kasih juga untuk penerjemah yang sudah membersamai teman-teman tuli. Dan terima kasih juga para komunitas tuli yang sudah memang bersama-sama untuk mencari solusi yang lebih baik. Semoga kedepannya Lamongan semakin inklusif dan teman-teman semuanya semakin bisa mendapatkan haknya untuk hak aksesibilitas, termasuk hak dalam informasi. Terima kasih dari saya itu. Saya kira tidak ada hal yang perlu diperpanjang. Kalau memang solusinya adalah membuka kelas untuk pembelajaran, silahkan kapan mulai dibuka. Dan kalau memang bingung tempat dan lain sebagainya, nanti forum bisa memfasilitasi itu, atau bisa bermitra dengan Polres mungkin untuk katakanlah beberapa periode sekali ada pelatihan bersama dan sebagainya. Atau ketika Bapak Polisi menilang, bagaimana isyaratnya tilang untuk teman-teman tuli, bagaimana ketika yang ditilang teman-teman tuli dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin bisa kita agendakan. Sekali lagi forum ini baru, forum ini juga butuh bermitra karena amanahnya Bapak Bupati. Forum ini ada untuk bermitra dengan instansi-instansi terkait yang ada di pemerintahan. Ini Pak Lir, yang mana? Ada wakil ini. Terima kasih banyak. Apunten apabila ada dalih kurang berkenan. Semoga silaturahim seperti ini juga bisa terus terjalin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makasih kata Adit. Terus ini katanya Alisa, maaf, Alisa lupa. Kalau mau belajar bahasa isyarat itu mungkin tempatnya, contohnya kayak waktu di acara CFD. Nah, tapi biasanya harus izin dulu bawa bupati. Jadi kita masih belum buat untuk kelas bahasa isyarat, nanti kita bisa mencari tempatnya terlebih dahulu. Tapi mungkin rencananya ketika acara CFD itu untuk bisa ibaratnya mengumpulkan orang-orang di situ. Kita sedang berusaha di situ dari teman-teman tuli Lamongan. Terus Adit ada sedikit menambahkan, terima kasih banyak. Mas apa tadi, maaf Mas namanya? Oh, Mas Irul. Iya, ini aku terjemahkan Mas. Oke, Mas Irul. Wow, luar biasa penjelasan dari Mas Irul. Sangat keren sekali. Aku pengen berharap apa yang seperti yang disampaikan Mas Irul tadi. Jadi saya pengen juga menginformasikan ke teman-teman tuli di sini. Karena kita harus melihat situasi ya di Lamongan yang masih kurang SDM. Jadi SDM tuli juga masih sangat sedikit di sini. Nah, jadi tapi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan kita untuk berproses dan bisa berusaha untuk bisa mengembangkan SDM tuli yang lebih banyak lagi untuk terlibat dan kita bisa mendirikan organisasi.
Nah, untuk kumpul komunitas tuli, tapi kita pasti butuh proses ya. Jadi pasti semua tuh proses dari dasar. Nah, kan kembali lagi. Jadi sebenarnya kita juga di sini pasti mempunyai mungkin potensi itu bisa terwujud ketika kita berproses. Jadi kesempatan nih buat teman-teman, contohnya Gerkatin DPD Jawa Timur nanti bisa membuka cabangnya yaitu menjadi DPC, yaitu cabang. Jadi nanti di sini akhirnya nanti ada Gerkatin cabang. Nah, karena DPC itu bisa contohnya dari Lamongan yang masih belum ada, terus juga di Pasuruan juga masih belum ada, yang di Malang kan sudah ada, seperti contohnya DPC di Kabupaten Malang juga sudah ada, terus di mana lagi Probolinggo sudah ada, dan lain sebagainya. Ada beberapa DPC yang sudah ada dan ada juga yang masih belum, khususnya di Lamongan masih belum. Nah, DPC di Bojonegoro sudah ada. Nah, contoh misalnya, kalau contohnya di sini ngelihat situasi teman-teman tuli yang masih belum membentuk DPC, Gerkatin yang masih belum berkembang, mungkin bisa teman-teman tuli itu contohnya membutuhkan juru bahasa isyarat. Mungkin nanti teman tuli yang bisa menghubungkan ke DPC Bojonegoro. Bojonegoro ya. Bisa dengan Bojonegoro yang mungkin lumayan dekat, jadi teman-teman bisa menghubungkan dengan Bojonegoro untuk bisa nantinya ketika memungkinkan, tapi ini cuman solusi, jadi bisa saling kerjasama dengan DPC Bojonegoro, itu nggak masalah. Tapi yang terpenting teman tuli yang dihubungkan, maksudnya teman tuli yang benar-benar yang dari Lamongan ini yang menentukan apa yang teman-teman inginkan maupun dari Bojonegoro untuk sementara, karena kan teman-teman masih berproses ya, ini cuman sementara, bukannya untuk apa. Nah, kalau misalnya kedepannya mendadak ya, teman-teman yang di sini juga tergantung teman-teman tuli di sini yang apa yang mau diharapkan teman-teman mau. Kalau masih ada waktu bisa dari Bojonegoro, karena yang saya tahu JBI di Bojonegoro sudah ada kok. Di Gresik yang saya tahu masih belum ada karena organisasinya juga belum berdiri di Gresik. Di mana lagi ya? Kalau di Tuban belum ada ya, Tuban juga belum ada. Ya mungkin adanya sih yang saya tahu di Bojonegoro. Nah, tapi kalaupun teman-teman nantinya mau bekerja sama dengan JBI, bisa juga nyari yang terdekat yaitu yang di Bojonegoro. Nah, tapi kalaupun di sini teman-teman ada ya teman yang dianggap sudah bisa dan teman-teman tuli yang menyetujuinya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu, maksudnya waktunya tidak mendadak dan apa, bisa juga dari sana. Karena menurut saya Bojonegoro dari sini dekat ya, dia lebih dekat di sini. Katanya teman-teman tuli juga 1 jam mungkin ya, sangat dekat. Mungkin itu dari Adit. Cukup dari saya, terima kasih. Tidak bang, terus terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berarti intinya di sini kan belum ada perkumpulan untuk juru isyarat ya. Untuk sementara bagaimana apa ini juru isyaratnya sementara untuk ini Ibu Nini atau bagaimana? Kalau contohnya ibu ini benar-benar sambil berjalan mau belajar di Sindo sih, saya rasa nggak apa-apa asal sering bertemu dengan teman tuli, boleh banget ya. Boleh banget bertemu ya, tiap hari bertemu. Tapi iya Bu, ada tambahannya belajar di Sindonya Bu, bisa diingat ya omongannya. Nah katanya di sini kalau saya kata misal butuh JBI, saya mungkin ada. Kalau seandainya kan polisi di sini mau membutuhkan juru bahasa isyarat di Sindo masih belum ada, nggak apa-apa untuk sementara. Tapi harus belajar bahasa isyarat di Sindo dulu. Nah, tapi kalau seandainya kata Sibi, mungkin lebih baik nggak usah. Wow, tegas sekali ya, luar biasa. Nah, tapi kalau ada acara mendadak katanya Adit, terus juru bahasa isyaratnya nggak ada, gimana nih? Jadi katanya si Ailsa, mungkin nanti kita carikan terlebih dahulu, baru kita akan informasikan ke Polres. Gitu. Jadi kalau bisa secepatnya.
kalau bisa secepatnya. Soalnya Ya Elsa ya. ini kadang kan edalan kalau acara Itu tadi Pak, sudah jelas loh belajar di sini, punya mau atau enggak, kalau enggak mau ya enggak usah. terus solusinya bagaimana? Kalau seandainya kita mau menghubungkan, soalnya teman-teman tuli tanggung jawab untuk mengkoordinator cari juru bahasa isyarat, karena ini adalah suatu rekomendasi. Juru bahasa isyarat akan situasi, kalau seandainya dia sudah mempunyai rekomendasi, dia akan memilih dan nanti akan siapa, contohnya tulis sendiri itu adalah hak, karena yang dapat informasi kan dia Pak, paham nggak? Kalau pengawur bapaknya ngapain dong buat itu, buat apa kalau menampilkan JBI terus yang lihat siapa, cuma dipamerkan terus itu cuma formalitas. Maaf saya jadi ikut campur karena saya ini juga sudah kacau kalau kayak gitu. Bukan tentang aturan aja loh Pak, saya juga nggak suka kalau lihat kayak gitu. Sedih loh Pak, serius. Itu ditonton itu buat informasi, Pak pamer Pak. Saya dibayar berapapun loh, saya kadang kalau ada akses. Saya bukannya mau ikut campur, tapi aku nggak suka kalau ini kalau mereka minta biar nggak apa-apa. Jangan, bukan masalah terus gimana, bukan tentang itu ya, mungkin Bapak dilarang dapat denda tersuka gitu. Aku kadang-kadang kalau melihat Polres yang asal-asal itu ya kayak gitu. Ini tentang informasi, itu tuli yang mendapatkan informasi. Mereka itu aturan itu untuk tuli, bukan untuk orang dengar. Kalau Bapak lihat ya udah, Bapak lihat mau dapat informasi apa gitu loh. Tuli yang mau dapat informasi, kalau orangnya nggak dipahami ya mending nggak usah, bener kan gitu loh. Atau bukan dikasih teks aja kalau enggak. Mungkin bisa diatur kan, tinggal dikasih teks, apa yang diucapkan itu tinggal dirubah dengan teks. Ya udah itu aja, simpel itu loh. Aksesibilitas. Maaf kalau saya jadi ikut campur. Soal dari tadi ini sepertinya bentrok, saya sudah mengikuti apa yang diterjemahkan teman-teman tuli gitu loh. Tapi bentrok terus gimana? Kalau nggak bisa JB mending teks diketikkan, kan banyak orang bisa merubah ucapan dengan teks kan Pak. Ya udah itu aja kalau nggak ada lagi. Nah, soalnya sebenarnya emang ini dari Adit, sebenarnya itu haknya teman tuli gitu. Kalau seandainya kita protes ya sebenarnya itu hak kita, karena itu kan hak kita yang mau mendapatkan informasi gitu loh. Kita yang mau mendapatkan informasi dari rilis itu. Kalau kita nggak mau ya terus ya masa nggak bisa gitu kan. Ya kita juga bisa protes, kita bisa juga berdemo, bisa jadi kita juga bisa marah gitu loh. Nah, kan kita juga sebenarnya malu karena ini kemarin berita sudah sampai ke Jakarta. Nah, terus di sini ya sebenarnya ini ya wajib dari teman-teman tuli gitu. Kita harusnya menghargai dong apa kemauan teman tuli. Sebenarnya yang sebenarnya ini yang terpenting adalah JBI dari teman tulinya itu sendiri, yang dia mau tuh apa. Kalau dia merasa rekomendasinya dia ini adalah siapa ya itu. Tapi artinya tuli itu. Jadi tuli yang ditanyakan bukan dari orang dengar gitu loh. Orang dengar emang dia seorang guru mendengarkan informasi itu karena dia udah bisa dengar kok. Kan tulinya yang nggak bisa dengar. Itu adalah hak tuli gitu loh. Logikanya sebenarnya harusnya dipakai sih. Atau mungkin diinformasikan dari Bojonegoro, mungkin nomor teleponnya mungkin bisa supaya kita cari. Ya Mungkin ketuanya bisa nanti ini wakil ini ketua wakilnya wakil mungkin bisa kontakkan sama teman tulinya langsung Pak. Nanti dia bisa menghubungkan orang-orang. Atau mungkin Mbak Ya Nisa. ada, kadang-kadang Mbak Nisa. Nisa aja langsung aja. Kadang-kadang Mbak Nisa bisa. syarat aku Aku isyarat kurang ini masih kurang. Maksudnya rilisnya bisa nasional. belajar uang Nilai dari uang aku lupa yang muncul di media massa itu. Medsosnya itu. Ya, Nah, itu. Permasalahannya Pak, tulisannya ini enggak. Mau dicek bisa lihat nih. Mungkin
dalam waktu dekat saya rasa kelas itu harus segera dibuka. Saya kira banyak peminat. Nah, banyak peminat untuk yang belajar itu loh. Mungkin ada yang minat dan memang kan ya, apa salahnya kita membuka kelas untuk membelajarkan suatu bahasa ke orang-orang dengar. Jadi saya rasa untuk segera, ini bukan kepentingan presiden dan lain sebagainya, tapi ketika memang dari tadi saya dengarkan teman-teman memang membutuhkan Bisindo sebagai bahasa pengantar di kelas itu harus segera dibuka. Nah, kemudian untuk yang terdekat, katakanlah saya khawatirnya besok ada rilis dan sebagainya, kan juga bingung dari Polresnya juga. Nah, mungkin teman tuli bisa menyediakan. Kalau memang Mbak Nini memang sudah tidak ada waktu untuk belajar Bisindo. Kita potong ya. Iya. Bisa Bisindo. Mungkin kalau Bisindo saya belajarnya ya intinya saja. Misal kalau di Polres itu kan paling enggak ada kata tersangka, pokoknya yang lingkup pokok-pokok, bukan yang sehari-hari. Kan gitu. Kan pokok-pokoknya saja yang ada di Polres. Bukan yang seperti kayak sehari-hari sing makan, sing apa kan ya enggak separah itu ngono. Hai aman yo. Nah, mungkin teman-teman tuli bisa merekomendasikan siapa yang akan dijadikan penerjemah dalam press release. Memang itu adalah bagian dari aktivitas, jadi harus disiapkan bersama. Sehingga pentingnya kelas itu harus memang segera untuk dilaksanakan dan segera disusun siapa yang akan menemani, siapa dari teman tuli yang akan menemani, dan siapa yang dari teman dengar akan menemani. Terima kasih. Saya juga hati-hati kalau Masa solusi yang terdekat ini? Jadi dulu saya pernah punya acara dan saya pernah bilang, tapi saya sudah nggak setuju ya sama JBI, tapi itu dari guru bilangnya kenapa malah orang harus dari pribadi, harus diterjemahkan. Oh pribadi, maaf kekuasaan kan fungsinya JBI menerjemahkan. Mungkin kalau untuk rekomendasi bisa dari teman-teman tuli yang bisa paham bahasa siaran, nanti dibantu orang dengar untuk menerjemahkan bahasa siaran. Kalau saya kan kurang hafal ya tentang apa kata-kata asing yang ada di sehari-hari di Polres. Teman-teman mungkin bisa lebih paham, lebih memahami bahasa siaran yang kurang dijangkau oleh masyarakat umum. Simulasi. Nanti apa langsung sama anak apa? Mungkin yang dari sini aja. Maksudnya yang rekan-rekan dari sini. Ya mungkin yang bisa mewakili nanti kalau umpamanya ada rilis. Ya mungkin nanti dia kasih kontaknya aja sih Pak. Sudah kan kemarin. Iya. Oh nanti dia ngasih kontak. Yang Antara dua ini aja Pak. Sini. Siapa lagi?